Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang karya ilmiah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi teknik pengutipan dan menguasai teknik penyusunan daftar pustaka secara sistematis berdasarkan format baku dari berbagai jenis sumber acuan data. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat orang lain mencuri hasil karya orang lain dan mengaku bahwa karya tersebut adalah miliknya sendiri? Pernah? Oh, lalu hal apa yang akan kalian lakukan jika hal tersebut terjadi kepada diri kalian? Mungkin hal tersebut memang akan menyebalkan karena seharusnya jikalau kita mau mengutip karya orang lain, maka kita harus menyertakan hak ciptanya agar kita tidak melakukan plagiarisme. Sebelumnya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran pada pertemuan kemarin? Nah, betul, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa sih karya ilmiah itu? Nah, jadi karya ilmiah itu merupakan suatu karya dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teknik pengutipan dan juga daftar mustaka. Mengapa sih kita harus mengutip? Yang pertama, karena sebagai bentuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual atau haki oleh penulis asli. Yang kedua, memperkuat argumentasi dan kredibilitas karya ilmiah yang kita tulis. Lalu, apa sih plagiarisme itu? Jadi, plagiarisme itu adalah tindakan mengambil ide, kalimat, atau karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Yang kedua, copy paste mentah-mentah dari internet tanpa mencantumkan sumber adalah bentuk plagiarisme yang sering terjadi. Oleh karena itu, jikalau kita ingin mengutip suatu kalimat dari sumber tertentu, maka kita harus mencantumkan sumber yang kita ambil agar kita tidak melakukan kegiatan plagiarisme. Nah, ada dua jenis teknik kutipan dalam teks. Yang pertama adalah kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu menyalin kalimat dari sumber sama persis tanpa mengubah katanya satupun. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu mengambil ide pokok dari suatu kalimat dan menulis ulang dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Berikut adalah contoh dari kutipan langsung, yaitu menurut Laba dan Rinayanti tahun 2018, karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh dari kutipan langsung. Dan berikut adalah contoh dari kutipan tidak langsung. Karya sastra merupakan suatu karya yang termasuk ke dalam bidang pengetahuan dan teknologi oleh Laba dan Rinayanti tahun 2018. Selanjutnya adalah struktur penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka diletakkan di halaman paling akhir karya ilmiah. Rumus dasarnya yaitu Natajukopen atau nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Contohnya yaitu Ramadan Ridwan 2023, modul Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 karya ilmiah, Bandung, SMA Telkom Bandung.
Nah, tadi adalah penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Untuk melatih pemahaman kalian, Ibu akan memberikan penugasan yaitu mencari jurnal atau buku dan mengambil kutipan langsung dan tidak langsungnya serta penulisan daftar pustakanya. Dan Ibu harap minggu berikutnya sudah bisa terkumpulkan. Oh iya, untuk presensi, karena ini adalah pertemuan daring, maka Ibu akan mengirimkan link Google Form nanti di grup kelas masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Menurut Laba dan Renayanti 2018, karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Teknik pengutipan data ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Serta dalam penulisan daftar pustaka, nama penulis harus dibalik. Untuk menutup temuan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.